Oh, jika Anda memiliki Alkitab, Anda membalik kitab Wahyu. Dengan saya pagi ini, tolong pasal 9 Wahyu pasal nomor 9 dan ayat 1 izinkan saya mengatakan ini sejak awal. Teman-teman, ketika saya mengkhotbahkan sesuatu dari Kitab Wahyu, saya percaya Kitab Wahyu ditiup zin kanon. Kitab suci, saya percaya ini diilhami oleh Tuhan saya. Percaya ini adalah masalah Roh Kudus yang membantu kita untuk menafsirkan apa yang kita baca dan menerapkannya, tetapi saya percaya bahwa apa yang dibicarakan dalam Kitab Wahyu, khususnya bab nomor 4 di sepanjang sisa buku, adalah masa depan yang kita lihat ke masa depan. Jadi Kitab Wahyu membuka masa depan bagi kita. Jadi jika Anda ingin tahu apa yang akan terjadi besok, hari berikutnya, bulan depan, tahun depan, Kitab Wahyu inilah yang disebut Wahyu untuk mengungkapkan John the Divine Apocalypse. Jadi dalam Wahyu pasal nomor 9 dan ayat 1, kitab suci mengatakan, pada malaikat kelima terdengar dan saya melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke bumi, dan kepadanya diberikan kunci jurang maut, dan dia membuka jurang maut, dan timbullah asap dari lubang itu seperti asap tanur besar, dan matahari dan udara menjadi gelap karena asap lubang itu, dan keluarlah dari asap itu belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberi kuasa sebagai kalajengking di bumi, memiliki kekuatan, dan diperintahkan kepada mereka agar mereka tidak merusak rumput di bumi. Tidak juga tanaman hijau, tidak ada pohon, tetapi hanya orang-orang yang tidak memiliki meterai Tuhan di dahi mereka, dan kepada mereka diberikan bahwa mereka tidak boleh membunuh mereka, tetapi mereka harus disiksa selama 5 bulan, dan siksaan mereka adalah seperti siksaan kalajengking ketika dia menyerang pria itu, dan pada masa itu manusia akan mencari kematian dan tidak akan menemukannya, dan akan menginginkan untuk mati. Dan kematian akan lari dari mereka bentuk belalang. Seperti kuda siap berperang, dan di kepala mereka seperti mahkota seperti emas, dan wajah mereka seperti wajah laki-laki. Mereka memiliki rambut seperti rambut wanita, dan dengan gigi adalah gigi singa, dan mereka memiliki pelindung dada seperti pelindung dada dari besi. Suara sayap mereka seperti suara kereta banyak kuda yang berlari ke medan perang, dan mereka memiliki ekor seperti kalajengking, dan ada sengat di ekor mereka, dan kekuatan mereka adalah tidak terluka. Kekuatan mereka adalah untuk menyakiti manusia 5 bulan, dan mereka memiliki seorang raja atas mereka yang merupakan malaikat jurang maut. Apa ini yang namanya Ibrani adalah Abaddon, tetapi dalam bahasa Yunani namanya Apollyon Hoa, satu celaka. Sudah lewat, dan lihatlah di sana datang 2 celaka lagi. Akhirat memberkati kitab sucinya. Ayahku, aku berdoa dalam nama Yesus sekarang untuk pengurapan untuk mengkhotbahkannya. Dan aku beri nama, aku berdoa, amin. Kamu bisa duduk sekarang. Apa yang akan aku khotbahkan untukmu pagi ini mungkin salah satu moste pesan penting yang pernah saya khotbahkan selama bertahun-tahun yang telah saya khotbahkan firman Tuhan. Saya telah diperkenalkan dengan sesuatu minggu lalu yang belum saya miliki. Saya tidak punya cukup waktu untuk mempelajarinya secara mendalam, tetapi apa yang saya miliki belajar telah membuat saya sangat khawatir sampai pada titik di mana saya perlu menyampaikan materi ini kepada Anda yang sedang mendengarkan. Saya awalnya berencana untuk mengkhotbahkan ini malam ini, tetapi Roh Kudus mengubah pikiran saya dan mengatakan untuk mengkhotbahkannya di pagi hari. Jadi pagi ini saya akan memberitahu Anda pesan tentang sesuatu yang sedang terjadi saat ini saat Anda duduk di auditorium ini di Chen Swiss sekarang. Anda mungkin tidak menyadari apa yang terjadi di sana, tetapi ada sesuatu di sana yang disebut Large Hadron Collider. Dan itu adalah akselerator yang mempercepat partikel, dan kemudian membawa mereka ke titik tumbukan. Jadi, Large Hadron Collider ini kita akan memulainya beberapa hari yang lalu, dan masih dalam proses awal untuk dibawa online. Benar-benar Anda mengatakan apa hubungannya dengan saya dan Alkitab? Itu ada hubungannya dengan Anda dan Alkitab. Saya tidak bisa dan tidak akan mencoba
Untuk berbicara sebagai fisikawan itu akan membuat saya terlihat seperti orang bodoh. Saya tujuan pagi ini adalah untuk mencoba menjadi penghubung di antara mereka dan Anda mencoba untuk mengambil apa yang terjadi di kolider itu dan memecahnya di mana saya dapat memahaminya. Dan saya dapat menyerahkannya sehingga Anda dapat memahami dan membuatnya menjadi aplikasi untuk hidup Anda dan untuk dunia ini seperti yang kita kenal sekarang. Untuk apa yang terjadi di kolider itu adalah hal yang mencengangkan. Jadi saya ingin membacakan sesuatu untuk Anda pagi ini dari apa yang disebut fisikawan teoretis pria ini. Namanya Stephen Hawking. Dia baik-baik saja dikenal di seluruh dunia. Siapapun yang ada hubungannya dengan energi nuklir atau ada hubungannya dengan fisika tahu orang ini, dan dia adalah salah satu yang tingkatnya bahkan pada tingkat Einstein dan tingkat itu. Dan jadi saya akan membacakan apa yang dimiliki orang ini untuk mengatakan tentang apa yang terjadi sekarang di Chen Swiss. Dengarkan baik-baik, ini adalah kata-kata Stephen Hawking. Dia baru-baru ini memperingatkan pengaktifan kembali pada bulan Maret dari Chen Large Hadron Collider dapat menimbulkan bahaya besar bagi planet kita. Pemeriksaan realitas terakhir yang kita peringatkan. Hawking telah langsung keluar dan berkata partikel dewa, dan inilah yang telah Anda dengar berulang kali disebut sebagai partikel Higgs boson. Partikel dewa yang ditemukan oleh Chen dapat menghancurkan alam semesta. Sekarang biarkan yang menetap di orang ini adalah seorang ateis dan dia berkata belum ada Tuhan. Dia mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang di Chen Swiss, dan saya akan memberi Anda apa yang mereka coba lakukan sebentar lagi. Apa yang terjadi saat ini di Chen Swiss berpotensi menghancurkan alam semesta. Ini adalah fisikawan teoretis sekarang. Fisikawan masuk semua jenis ukuran. Astrofisikawan Neil deGrasse Tyson juga membunyikan alarm secara hipotetis dengan memberitahu siapa saja yang mungkin ingin meledakkan planet H. Bagaimana melakukannya adalah upaya Chen untuk melakukannya dengan mencoba menciptakan kembali Big Bang dalam struktur buatan manusia. Hal ini membuat Stephen Hawking sangat ketakutan sehingga mereka tahu bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan. Tanyakan pada diri sendiri berapa banyak energi adalah menyatukannya. Neil deGrasse Tyson memberitahu co-host Eugene Mirman di acara radio Bincang-Bincang Bintangnya. Lalu Anda memasukkan lebih dari jumlah energi itu ke objek yang akan meledak, dan saya pikir saya mendapatkan perhatian Anda. Saya telah mengutip dua fisikawan ini adalah ilmuwan. Orang-orang ini tidak setuju dengan apa yang terjadi di Chen Swiss saat ini. Ada akselerator sepanjang 17 mil yang terletak 300 kaki di bawah permukaan tanah. Area ini adalah tempat Prancis dan Swiss bersatu. Jadi bagian dari akselerator ini terletak di Prancis dan sebagian di Swiss. Itu adalah proyek bersama Eropa. Amerika Serikat ada di sana sebagai pengamat, tetapi kekuatan otak yang masuk ke eksperimen ini berasal dari Eropa. Mereka mencoba untuk menciptakan kembali apa yang mereka yakini terjadi, yang membuat semua ini menjadi ada sebagai ledakan besar. Sekarang Anda tahu dari kitab Kejadian pasal nomor 1 bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia mengucapkannya menjadi ada. Sedang menemukan hal-hal, dan inilah yang penting untuk kita pahami hari ini. Mereka menemukan hal-hal yang tidak mereka harapkan untuk ditemukan saat mereka semakin mendalami eksperimen dan penelitian pengembangan ini, dan seterusnya mereka mulai menemukan bahwa ada jauh lebih banyak tentang ciptaan daripada yang pernah mereka pikirkan sebelum mereka mulai menemukan bahwa ada sesuatu yang terjadi di sini yang mengejutkan pikiran manusia, yang benar-benar menghancurkan kita ketika kita bahkan mencoba untuk bebas dalam apa yang terjadi ini. 17 tabung bawah tanah sepanjang 1 mil yang terletak di Swiss.
Saya kira 4 atau 5 titik berbeda di mana mereka bertabrakan dengan beberapa proton aman dan mungkin sesuatu yang lain selain partikel yang dipindahkan pada atau di atas kecepatan cahaya di dalam kolider ini. Sekarang untuk informasi Anda, ada satu di dekat kita di Oak Ridge, Tennessee, tetapi tidak sebesar yang kita hadapi di sini, dan tampaknya semakin besar kolider semakin banyak kecepatan yang bisa mereka capai dan semakin mereka bisa masuk lebih dalam ke apa yang mereka cari. Mereka mencari blok bangunan dari apa yang menyatukan semua ini untuk memberi Anda analogi. Katakanlah Anda memiliki rumah, Anda mengamati bahwa rumah itu indah, Anda pikir ya ampun, mari kita lihat bagaimana ini disatukan sehingga Anda mulai membongkar rumah dan Anda berharap menemukan paku, tetapi sebaliknya Anda menemukan lem yang lebih membuat Anda terpesona. Karena Anda menemukan lem menyatukan rumah ini, Anda bertanya-tanya pada diri sendiri, seperti apa lem ini? Sebelum mengeras, karena Anda melihat begitu lem merekatkan benda-benda itu mengeras menjadi padat, mereka ingin tahu apa lem itu seperti dalam keadaan cair, sehingga mereka melalui ini untuk kembali ke titik itu di mana mereka dapat berpisah dan mencari tahu seperti apa dulu, dan dengan melakukan itu tentu saja mereka dapat membangun informasi dan pengetahuan yang mereka peroleh. Sekarang apa akan mengikuti pesan pagi ini adalah implikasi dari apa yang terjadi, tetapi izinkan saya memberi Anda sedikit tentang apa yang telah terjadi di mana mereka telah melakukan eksperimen ini. Hal-hal aneh terjadi, tidak terduga oleh para ilmuwan fenomena paranormal, yang mereka suka menyebutnya penampakan hantu. Semua jenis roh jahat mulai menampakkan diri dengan cara. Di sini kita memiliki Dichen Swiss. Roda besar di dalam roda itu adalah dewa Hindu dan namanya Siwa. Dia melakukan tarian kehancuran di dalam roda itu dan tujuannya adalah dia salah satu dewa Tritunggal. Ketika dewa terbesar dalam agama Hindu Siwa Wisnu dan Brahma. Brahma adalah dewa pencipta, Wisnu adalah dewa pelestarian, tetapi Siwa adalah dewa kehancuran. Seperti yang dilihat orang Hindu adalah bahwa ketika Siwa menghancurkan itu bukan untuk tujuan pemusnahan. Dia menghancurkan sehingga Brahma dapat datang dan menciptakan kembali. Jadi sekarang ketika Hindu, karena para ilmuwan mereka melihat mereka menempatkan ini di depan sana, dan jadi apa orang-orang ini lakukan? Dengan kolider menghancurkan apa yang datang bersama. Tetapi untuk tujuan menciptakan kembali dan mencari tahu apa yang menyebabkannya. Untuk memulai dengan apakah Anda mengikuti saya sekarang? Di sini kita memiliki orang-orang yang adalah ilmuwan dengan rata-rata IQ di mana saja dari 160 sampai 200 atau bahkan di atas. Ini adalah beberapa otak terpintar di seluruh dunia. Perhatikan bahwa tidak ada pertanyaan tentang itu sama sekali. Saya mengambil fisikawan dan mencoba membaca beberapa hal ini. Saya pikir, tidakkah itu melupakan saya itu untuk itu untuk otak yang telah menyambungkan gelombang itu tidak diragukan lagi. Tetapi kami diberitahu ketika teori evolusi Darwin keluar dan menjadi mode bahwa itu akan menghancurkan fondasi kekristenan dan seluruh buku ini. Kita pegang di tangan kita itu Alkitab Lama Usang tidak lagi relevan dan banyak orang percaya karena bagaimanapun Darwin adalah ilmiah, tetapi itu adalah hal yang menakjubkan sekarang bahwa 150 tahun kemudian kita memiliki beberapa ilmuwan terbesar di dunia yang menjadi sangat religius karena di sini mereka memiliki Siwa. Mereka memiliki tarian Siwa dan mereka pasti terhubung dengan Siwa karena mereka menemukan sesuatu. Izinkan saya memberi Anda contoh di salah satu tabrakan mereka ketika mereka menumbuhkan partikel-partikel ini bersama-sama yang mereka lihat hal-hal yang mereka penampakan. Mereka tidak berharap untuk melihat, mereka tidak cocok dalam model apapun, mereka tidak cocok di mana mereka tidak termasuk, tetapi mereka tidak dapat menyangkal kenyataan itu sesuatu yang terjadi di dalam sana yang mereka tidak bisa menjelaskan, dan itu menakutkan bagi mereka karena ilmuwan memiliki kertasnya dan pensilnya.
dan bukunya, dan jika itu tidak muat di kertasnya dan pensilnya dan bukunya di luar jendela, mereka tidak mengerti. Mereka mengalami kesulitan menerima kenyataan bahwa ada dunia roh di luar sana, bahwa dunia roh diciptakan oleh roh yang menjadi makhluk mutlak abadi yang maha kuasa, yang ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, yang menempatkan saya seperti sekarang ini dengan kekuatan Tuhan yang Maha Esa dan dengan kekuatan kelahiran baru. Tetapi seorang ilmuwan seperti itu tidak akan pernah mengakui bahwa karena itu mengambilnya di luar kendalinya. Dan kekuatannya dia harus bisa mendemonstrasikan teorinya dan menjalankannya, tapi toh saya tidak mengerti. Sebelumnya saya ingin meninggalkan ini kepada Anda. Saya ingin Anda berpikir tentang apa yang saya katakan. Stephen Hawking dan seorang ahli fisika teoretis telah memperingatkan orang-orang ini bahwa Anda akan membuka kotak Pandora, dan begitu Anda membuka kotak Pandora, Anda tidak dapat meletakkan panda, Anda tidak bisa masukkan kembali apa yang keluar dari kotak itu. Sekarang mari kita bicara tentang beberapa hal yang sedang terjadi. Saya pikir saya sedang mencoba untuk meletakkan dasar bagi Anda agar Anda memahami apa yang sedang kita hadapi. Sehingga rumah yang Anda pisahkan dan kau lihat lemnya, dan Anda menemukannya dalam keadaan mengeras, dan kemudian Anda ingin mencari tahu apa yang dapat saya lakukan untuk mengembalikannya ke keadaan semula, dan kemudian apa yang dapat saya pelajari dari itu sehingga Anda harus dapat mengambilnya kembali. Anda harus bisa kembali, Anda harus bergerak, dan itulah yang Anda lakukan. Anda bergerak melalui waktu ini tentang apa mereka ingin tahu, seperti apa masalah itu sebelum menjadi bentuknya yang sekarang. Mereka harus menentukan apa yang menyatukannya. Menahan, ditahan, tetapi firman kekuatannya, sebuah kata, adalah hal spiritual yang Anda tidak pernah bisa meletakkannya di bawah mikroskop, tapi itu nyata yang menyegel Anda sampai hari penebusan Roh Kudus yang menempatkan kehidupan di dalam jiwa Anda, di mana hati Anda telah terbakar. Ketika Anda membaca kata-katanya dan berdoalah kepada Roh Kudus yang ada di rumah ini yang akan menyangkal pagi ini realitas makhluk roh yang menyelamatkan Anda, dan menulis nama Anda di buku kehidupan anak domba, dan mendiami Anda saat ini. Mereka ingin tahu, mereka ingin mengetahui yang pasti, memungkinkan mereka untuk memeriksa partikel dalam keadaan awal mereka tidak. Setelah itu terikat bersama. Jadi apa yang datang dari Chen? Sekarang dengarkan baik-baik apa yang akan saya katakan kepada Anda. Ini tidak lengkap, tapi ini yang saya dapatkan sejauh ini, apa yang telah datang. Dari sini mereka memiliki daftar pencapaian mereka. Pencapaian mereka dan semua itu baik dan bagus, tetapi satu hal yang pasti adalah apa yang disebut antimateri. Pernah mendengar tentang antimateri, barang antik sekarang? Jika Anda bertanya kepada saya 2 minggu yang lalu, apa antimateri sudah keluar, saya bilang baik-baik saja. Ini melawan materi, lalu punya petunjuk, saya tidak tahu harus mulai dari mana, harus berakhir di mana. Saya kacau di sana. Izinkan saya memberitahu Anda antimateri apa. Beberapa karakteristiknya. Ada yang percaya bahwa untuk segala sesuatu di alam semesta ini adalah materi, bahwa ada antimateri yang sesuai, bahwa ada hubungan antara keduanya. Materi, misalnya ambil sepotong kayu. Materi ini, materi ini, materi ini, materi itu. Sesuatu yang fisik atau sesuatu yang nyata. Baiklah, jika Anda menindaklanjutinya, bertindak atas materi, itu dapat membakar kayu. Misalnya Anda telah menindaklanjutinya, tetapi Anda harus menindaklanjutinya. Anda harus melakukan sesuatu untuk menyebabkan kayu membakar antimateri.
Di sisi lain adalah hal yang sangat tidak stabil yang tidak perlu ditindaklanjuti kecuali jika Anda melakukan sesuatu untuk menahannya itu akan terbakar. Itu sangat mudah menguap dan sangat-sangat tidak pasti untuk apa semua yang mampu dilakukannya. Antimateri adalah produk dari eksperimen ini. Di Chen Swiss antimateri berasal darinya. Antimateri begitu kuat sehingga seseorang berkata bahwa satu butir antimateri setara dengan 4 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Di internet dan melakukan sedikit riset dan saya menemukan. Mereka menyebutnya bocah kecil bom pertama yang dijatuhkan. Di Hiroshima yang kemudian di Nagasaki. Saya pikir, apa yang ada di dalam bom itu yang meledak Anda tahu? Kami memahami visi nuklir dan semua ini istilah besar. Lainnya kami memahami semacam reaksi nuklir terjadi. Semua orang tahu bahwa benar semacam reaksi nuklir terjadi dengan baik, maka saya harus menggali lebih dalam dan saya katakan sekarang apa yang ada di sana. Dan dari apa saya dapat mengetahuinya tidak lebih dari 9 hingga 13 gram sesuatu di dalam materi mereka yang meledak dan jadi saya harus memahami skalanya. Apakah Anda berbicara tentang segelintir? Itu tidak terdengar seperti banyak bagi saya melakukannya. Dengan kata lain bom itu meledak di Hiroshima ketika mereka membelah atom ketika mereka melepaskan energi dari atom dengan proses yang mereka gunakan. Apakah Anda memberitahu saya bahwa tidak ada lagi di sana selain segelintir? Saya tidak mengatakan saya mengerti semua itu tapi saya ingin Anda memikirkannya sebentar. Jika tidak lebih dari segelintir materi ini, hal ini yang akan Anda dapatkan jika Anda melihat di Wikipedia. Dan penelitian seseorang itu akan mengatakan masalah. Itu akan mengatakan 8-13 gram materi digunakan untuk meledak dan melepaskan energi dan panas dan saya akan membayangkan saya tidak tahu skalanya. Saya tidak tahu dengan kata lain apakah gram mereka sama dengan 1 gram kacang, sebutir kacang atau sesuatu atau itu skala yang berbeda. Saya tidak tahu tetapi bagi saya tampaknya tidak terlalu banyak untuk memulai. Jadi jika itu terjadi satu butir antimateri itu setara dengan 4 di antaranya. Berapa banyak satu butir antimateri yang mereka katakan itu butuh waktu lama untuk menghasilkan 1 pon antimateri? Tetapi sekarang karena teknologi mereka dan apa yang mereka lakukan di Chen Swiss, mereka dapat menghasilkan barang ini lebih cepat dan mereka mulai memproduksi antimateri. Ketika mereka menghasilkan antimateri, hal-hal aneh terjadi pada mereka. Mengambil sebagian dan memasukkannya sebuah perguruan tinggi. Mereka tidak akan menamai perguruan tinggi itu dan untuk alasan yang saya mengerti dan perguruan tinggi memiliki fasilitas untuk menampungnya. Antimateri harus terkandung sehingga mereka memasukkannya ke dalam perguruan tinggi untuk menampungnya. Hal-hal aneh mulai terjadi setelah orang-orang perguruan tinggi mulai berhalusinasi, memiliki penglihatan orang menjadi liar. Semua jenis hal gila sedang terjadi penampakan. Dengan kata-kata sederhana, ada hubungan antara hal ini dan dunia roh sekarang. Apa yang Anda pikirkan sebentar? Jangan mendahului saya, hanya berpikir. Alkitab mengatakan, Dia yang membiarkan letet sampai dia menjadi dikeluarkan dari jalan. 2 Tesalonika bab nomor 2. Tuhan yang Maha Kuasa akan membiarkan mereka pergi sejauh ini, tetapi Dia tidak akan melangkah lebih jauh. Orang-orang dunia roh tidak terpengaruh oleh setan fisik. Semua hal lain ini mungkin tidak peduli apakah Anda memiliki materi atau antimateri. Itu adalah makhluk roh, tetapi agar sesuai dengan penipuan besar yang datang dan itu tentang di sini sekarang. Maksud saya penipuan seperti dunia ini belum pernah tahu sebelumnya untuk menyesuaikan diri dengan penipuan besar ini. Mereka pasti dapat menarik orang-orang ini untuk membuat mereka berpikir bahwa karena mereka telah mencapai titik tertentu dalam analisis ilmiah mereka, jika mereka membawa makhluk roh ini, itu akan menjadi kenyataan. Orang percaya dari mereka, tetapi itu akan melakukan
Lebih dari sekadar membuat dua orang percaya dari mereka. NASA mengatakan beberapa hari yang lalu mengatakan hanya beberapa hari yang lalu bahwa pada tahun 2020 kita pasti akan berhubungan dengan makhluk alien dari planet lain. Sekarang kita berbicara tentang ilmuwan, kita berbicara tentang kerumunan Darwin, kita berbicara tentang kepiting melalui Alkitab dan mengatakan itu terlalu kuno dan granit itu bukan milik hari ini. Kita berbicara tentang mengunyah, kita terlalu pintar untuk Alkitab, kami adalah ilmuwan, namun kerumunan ini mengatakan bahwa hanya dalam beberapa tahun mereka akan tahu bahwa mereka akan melakukan kontak dengan makhluk asing. Saya kalian anak laki-laki HF, Anda sudah memiliki, Anda selalu tahu bahwa Anda telah menetapkan tanggal tertentu dan apa yang Anda anggap sebagai makhluk asing sebenarnya adalah setan. Ya, tidak ada alien di luar sana. Orang-orang lupa hal-hal itu baik-baik saja. Tidak ada apa-apa di luar sana. Anda masuk ke surga. Ketika Anda masuk ke kediaman Tuhan, tidak ada apa-apa. Di atas sana, semua piring terbang UFO, pesawat ruang angkasa ini, semua hal ini, semua setan itu nyata, tapi itu setan itu tidak nyata seperti kita memahami kenyataan. Tapi itu benar-benar nyata, itu setan. Saya melihat penipuan besar mulai berkembang, ya, bahwa dalam analisis mereka dan di laboratorium mereka yang mereka yakini bahwa hati dan jiwa mereka terikat pada hal-hal kecil. Mulai muncul hal-hal yang tidak dapat mereka jelaskan yang membuat mereka kesal untuk mulai memahami dengan baik. Mungkin ini sedang terpengaruh, itu sedang ditindaklanjuti oleh sesuatu yang tidak kita mengerti sepenuhnya, dan makhluk roh ini yang datang dari luar sana yang turun ke dunia ini mereka terima dengan terbuka lengan karena mereka bersedia untuk menempatkan sifat di luar sana, menari-nari di kosmos dan menghancurkan dan membawa ciptaan baru di sini. Orang-orang pintar yang cerdas dan bijaksana ini, dan mereka bersedia untuk percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dari apa yang dapat diukur dalam mikroskop dan dapat dimasukkan ke dalam cawan Petri, bahwa ada sesuatu yang terjadi dan Anda lebih baik percaya ada sesuatu yang terjadi sekarang. Dunia roh yang baru saja saya khotbahkan tentang Anda. Anda dapat melihat bahwa sekarang bagaimana dengan dunia fisik. Mari kita kembali ke Hawking sebentar. Dia berkata, ingat, dia seorang ateis, dia tidak percaya pada roh, dia seorang materialis dialektis, dia seorang Bolshevik. Dia percaya bahwa apa yang harus mereka lakukan di sini di Swiss adalah membuka gerbang neraka di bumi. Ini alasan saya membawa Anda ke Wahyu adalah karena di Wahyu pasal 9 yang baru saja Anda baca adalah pintu gerbang neraka. Wahyu pasal sebelumnya adalah pintu ke surga ketika dia mengejar orang-orang kudusnya. Untuk menemuinya di awan kita akan melalui pintu ke surga, tetapi dia akan membuka gerbang neraka di bumi ini. Dan menurut Wahyu pasal nomor 9, makhluk-makhluk ini keluar dari bumi. Jika Anda ingat ketika Saul pergi ke penyihir Endor, dia berkata, saya melihat lelaki tua. Aku melihat roh keluar dari bumi. Muncul apa yang dia lihat? Dia melihat setan sampai Tuhan membawa Samuel kembali secara pribadi. Samuel asli yang muncul di hadapan Saul dan penyihir Endor. Bagaimana tipu muslihat yang lebih besar daripada gunakan sains dan teknologi mereka untuk menyedot mereka untuk menerima makhluk roh yang datang dari suatu tempat di atas sini. Beberapa alien turun ke bumi ini dan melakukannya melalui kolider. Di sini ini adalah teknologi setinggi saya kira Anda punya di bumi ini, dan melakukannya untuk itu dan membawanya ke bumi ini dan membawanya ke manusia di sini. Salah satu hal tentang ini, antimateri ini juga disebut materi gelap, dan materi gelap memiliki energi yang melekat padanya, dan energi mempengaruhi orang-orang itu fake mereka. Dan ingat, ketika Anda menghasilkan antimateri,
Anda harus menahannya karena jika Anda tidak menahannya, Anda harus menahannya. Itulah masalah terbesar yang menahannya, karena jika Anda tidak menahannya itu akan menjadi liar dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sekolah periksa saya ingin Anda memeriksa saya sore ini dan melihat apa yang dikatakannya tentang antimateri, dan ia akan mengatakan ya, sebaiknya Anda menahannya karena Anda tidak tahu apa yang dapat dilakukannya. Tetapi mereka tahu ini dari apa yang telah mereka alami. Sejauh ini berdampak pada orang-orang. Materi gelap berpengaruh pada orang-orang itu menyebabkan beberapa orang berteriak gila. Itu mengendalikan orang itu tidak besar melompati pemenuhan kita dengan menarik sesuatu keluar dari neraka yang tidak ingin Anda lakukan dengan bagian manapun dan melepaskannya pada umat manusia. Sekarang Anda tahu, saya tidak tahu kapan saya tidak pernah setuju dengan seorang ateis sebelumnya, tetapi saya setuju dengan yang satu ini. Saya dan Hawking melihatnya dengan cara yang sama. Mereka lebih baik meninggalkan hal ini sendirian. Sekarang mari kita pahami untuk Anda sekarang 2015 ini gereja mati dalam tidur. Satu-satunya cara Anda, satu-satunya kerumunan yang Anda miliki di negara ini hari ini adalah kerumunan itu dipompa oleh rock dan rap, dan itu semua tentang cinta-cinta diri dan sikap positif. Dan Anda tahu uang dan saya sendiri dan saya jatuh cinta dengan saya. Saya jatuh cinta dengan diri saya sendiri, dan saya jatuh cinta dengan saya. Dan Anda istri bilang aku tahu kamu, dan itu sebabnya aku pergi. Itu kebenaran. Kamu harus menulis buku tentang 15 cara untuk mencintai dirimu sendiri. Itu seperti kamu tidak akan percaya sama sekali. Itu saja, itu hanya lelucon besar. Kamu tahu itu hanya lelucon besar. Baiklah, Anda telah membuat orang-orang sampai pada titik di mana mereka dapat dipindahkan secara emosional. Bukan secara intelektual tetapi secara emosional. Apa pun yang menggerakkan orang hari ini, mereka memiliki mentalitas kerumunan, mereka memiliki mentalitas massa. Dapatkah Anda membayangkan sesuatu yang telah menciptakan gempa bumi yang telah dibuat penampakan muncul itu? Anda mendapat peringatan ilmuwan, jangan lakukan ini. Anda tidak tahu apa yang akan Anda keluarkan. Mungkin ada tujuan yang lebih besar dalam semua itu yang bahkan mereka tidak sadari. Dia disebut setan. Mungkin dia bermaksud membawa kekacauan-kekacauan bumi ini, dan Anda tahu hal lama apa itu, bagaimana sekarang. Apakah itu apa istilah ketertiban dari kekacauan? Saya lupa terminologi Latin untuk itu. Ketertiban dari kekacauan, pembawa damai. Muncul bumi dalam kekacauan dan itu berkobar dan terbakar. Dan kemudian pembawa damai muncul. Seberapa dekat kita bisa dengan kedatangan kedua Tuhan kita Yesus Kristus? Seberapa dekat kita bisa, seberapa dekat gereja tertidur? Tapi kedatangan Tuhan kembali jika saya 17, 18, 19 tahun tua lagi. Jangan khawatir ya, saya percaya. 68 tahun saya siap untuk mengalahkan Tuhan. Tuhan datang menjemput saya pergi, tetapi kalian anak muda datang. Dan Anda ingin memulai sebuah keluarga dan punya anak. Anda tahu Anda sudah mendapatkan seluruh hidup Anda di depan Anda oleh kasih karunia Allah, dan mendengar AB keluar sesuatu di sini bahwa mereka dapat menghasilkan 1 gram itu memiliki potensi 4 bom atom anak laki-laki. Jika seseorang mengetahui bahwa Anda berbicara tentang pemerasan seluruh bangsa, dan apakah Anda tahu apa yang mereka katakan? Mereka mempersenjatai itu sekarang, dan mereka katakan sekarang bahwa negara-negara di dunia, meskipun mereka telah bergabung bersama di sana di Eropa dengan kollider ini, mereka telah mundur dan berpikir untuk bertahan. Jika kerumunan ini di sini mendapatkan bahwa kita membutuhkan itu, dan begitulah
Inilah yang terjadi dengan Iran saat ini. Barack Obama akan mengizinkan Iran untuk memiliki senjata nuklir menurut 10 tahun terakhir apapun yang membuat perbedaan, tetapi Arab Saudi telah mengatakan sebentar lagi jika Iran mendapatkan senjata nuklir kita membutuhkan senjata nuklir. Suriah mengatakan tunggu sebentar kita lakukan juga, dan di Mesir dan Yordania dan semua negara Arab lainnya, Yaman dan sisanya Uni Emirat Arab, semuanya akan menginginkan senjata nuklir. Saya benci menjadi pembawa berita buruk, tetapi saya akan pergi beritahu Anda pagi ini apa yang benar-benar saya yakini. Saya benar-benar percaya ini. Saya percaya bahwa semua kedamaian dan kemakmuran dan kegembiraan sejauh menyangkut dunia ini yang Anda nikmati, nikmatilah. Karena menurut saya hal-hal tidak akan menjadi lebih baik. Saya yakin mereka akan menjadi lebih buruk, dan saya yakin Anda baru saja mulai melihat permulaannya. Dan saya yakin Anda sedang melihat Herman Wouk menulis buku. Dia adalah Juni. Dia menulis buku berjudul Angin Perang, dan artinya adalah bahwa sebelum perang benar-benar pecah dengan penembakan fisik itu sudah pecah dalam filosofi, itu sudah pecah darah jika negara-negara membangun persenjataan mereka dan sebagainya. Nah, itu terjadi sekarang, dan perang itu adalah segera akan datang Armageddon, akan datang kiamat. Saya harap Anda siap, saya harap Anda siap, saya harap Anda siap untuk bertemu Tuhan. Saya harap Anda siap. Ketakutan terbesar saya akan tempat ini berakhir. Tidak ada yang meledakkan dunia, meskipun saya tahu bahwa Tuhan akan membuat keputusan tentang itu. Inilah yang saya khawatirkan tentang keluar dari tempat itu. Apakah semua penipuan roh ini menggunakannya untuk menipu orang-orang yang mereka hubungkan spiritualitas dan sains bersama-sama? Bayangkan persatuan macam apa yang akan memiliki sains dan spiritualitas, bukan Kristus, tetapi sains dan spiritualitas bergabung bersama manusia. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan ketika itu terjadi. Berapa banyak yang mengenal Tuhan Yesus pagi ini, anak laki-laki? Bahkan datanglah Tuhan Yesus sekarang. Teman-teman, saya sudah hanya memiliki 3 atau 4 hari untuk menangani hal ini. Saya mendapatkan beberapa hal di sini yang perlu saya gali lebih dalam dan melihat lebih jauh, karena ada beberapa hal yang terjadi di sini yang benar-benar mengejutkan saya. Tetapi apa yang telah saya berikan kepada Anda untuk pagi ini, Anda hanya membaca sekilas tentang apa yang terjadi di Chen Swiss. Beberapa dari Anda mungkin tahu lebih banyak tentang beberapa hal ini daripada saya, tetapi jika Anda tahu, Anda harus khawatir karena saya telah mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Orang-orang ini tidak hipotetis jika saya mengerti dengan benar. Tidak lebih dari segelintir materi yang digunakan untuk meledakkan Hiroshima dan Nagasaki. Mereka melepaskan potensi di dalamnya dan meledakkannya jika saya memahaminya dengan benar, dan yang itu gram antimateri 4 kali lebih kuat daripada mega biru yang tersedot di Hiroshima. Anda tidak tahu bahwa di tangan orang yang salah, Ayah, dalam nama Yesus saya meminta Anda untuk menggunakan apa yang saya katakan, Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin ada seseorang duduk di rumah ini pagi ini yang bangun sekarang. Mereka bangun, mereka khawatir dan mereka memikirkan, ya ampun, jika setengah dari apa yang dikatakan pengkhotbah itu benar, itu cukup untuk menggerakkan saya. Kita akan melakukan sesuatu